Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ali Kelmiana Kamila dengan NIM 2214132 dari kelas 3A jurusan Ekonomi Syariah. Saya berasal dari Anyer, Kabupaten Serang. Jadi saya Makassar. Sebelumnya di sini saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat Umum yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron SPhil MPhil mengenai perbedaan antara sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Sifat kebenaran ilmu terletak pada keobjektifan dan verifikasi yang dapat diuji secara empiris. Ilmu berusaha untuk memahami dunia fisik dan mengungkapkan pola dan hukum yang berlaku di alam semesta. Kebenaran ilmiah bersifat profesional yang berarti bahwa pengetahuan ilmiah dapat berkembang dan berubah seiring dengan penemuan baru dan pengujian yang lebih lanjut. Intinya, sifat kebenaran ilmu adalah objektif dan dapat diuji secara empiris melalui metode ilmiah. Sifat kebenaran filsafat terletak pada penalaran logis dan argumentasi yang komprehensif. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, dan arti hidup. Kebenaran dalam filsafat bersifat subjektif, yang berarti dapat berbeda antara individu yang berbeda dan tidak selalu dapat diuji secara empiris. Intinya, kebenaran filsafat adalah subjektif, tergantung pada penalaran logis dan argumentasi kohensif. Sifat kebenaran agama terletak pada keyakinan yang diterima secara iman dan pengalaman spiritual. Agama menyediakan kerangka nilai dan etika, petunjuk moral, serta panduan dalam menjalani kehidupan. Kebenaran dalam agama bersifat subjektif dan berdasarkan pada keyakinan individu atau komunitas beragama tertentu. Intinya, sifat kebenaran agama adalah subjektif berdasarkan keyakinan dan pengalaman spiritual. Kemudian, mengenai hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam mengatasi pengetahuan yang komprehensif. Ketiganya saling berkaitan dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Ontologi memberikan landasan untuk memahami realitas, epistemologi memberikan landasan untuk memahami perolehan pengetahuan tentang realitas tersebut, dan aksiologi memberikan landasan untuk menilai nilai dan etika dalam penggunaan pengetahuan tersebut. Berikutnya mengenai sejarah filsafat di dunia Islam. Filsafat di dunia Islam memiliki sejarah yang panjang. Pada periode awal, abad ke-8 hingga ke-10 dipengaruhi oleh filsafat Yunani, menggabungkan pemikiran filosofis dengan ajaran Islam. Zaman keemasan abad ke-9 hingga ke-13 ditandai oleh perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Setelah itu, filsafat mengalami penurunan pada periode pasca zaman keemasan abad ke-14 hingga ke-19. Pembaruan intelektual terjadi pada abad ke-19, di mana pemikir seperti Al-Ghazali dan Abduh mencoba menggabungkan pemikiran barat dengan ajaran Islam. Filsafat di dunia Islam melibatkan aliran-aliran pemikiran seperti falasifah, sufi filosofis, dan teologi rasional. Yang terakhir, pendapat saya mengenai mata kuliah filsafat umum. Dengan mempelajari mata kuliah filsafat umum dapat memberikan wawasan mendalam yang bermanfaat melalui pemahaman konsep-konsep filosofis. Melalui pemahaman konsep-konsep filosofis dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mendalam, mengeksplorasi variasi pandangan dunia, dan membentuk landasan intelektual yang kokoh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.